Yo, what's up everyone? Welcome back to my channel RZ. Alright, so welcome to the fourth episode of Ngopi, ngobrol perkara ini dan itu. Oke, so hari ini gue agak sedikit rendah nadanya karena memang menurut gue episode 4 ini akan sedikit membuat gue terenyuh gitu, sedih untuk membahasnya gitu ya. Dan agak sedikit ada banyak kekecewaan yang gue lihat dari berita-berita dan informasi yang gue dapatkan beberapa hari belakangan ini yang membuat gue sedikit bertanya-tanya gitu. Kenapa seperti itu dan bagaimana ke depannya jika ini terus bergulir gitu. Oke. Topik yang akan gue bahas kali ini adalah tentang COVID-19 di Indonesia dan kebijakan pemerintah khususnya PPKM darurat. Gue hanya warga biasa dan gue masyarakat biasa. That's why gue punya konektivitas dan gue punya semacam kesamaan perasaan yang dialami oleh sebagian masyarakat yang terdampak dari peraturan PPKM darurat ini gitu. Bisa gak sih kita tuh sebagai warga negara tuh berhenti saling menyalahkan gitu. Bagi mereka yang sudah taat prokes, bagi mereka yang sudah punya privilege bekerja dengan nyaman di kantor atau bahkan bisa WFH gitu, tetap dapat gaji, tetap dapat jaminan sosial, jaminan kesehatan dari perusahaannya gitu ya. Tidak dipotong gaji segala macam dan bisa menerapkan prokes, membantu ya dalam bentuk kontribusi pencegahan penyebaran COVID. Taat. Thank you for all of you guys yang udah melaksanakan tersebut. But don't forget, kalian pun bisa melaksanakan hal tersebut karena kalian punya privilege. Karena kalian punya kelebihan, karena kalian punya keistimewaan, ya. So, thank you very much, guys. Tetapi bukan berarti kita tuh bisa berkomentar seenaknya atau kita menunjuk jari telunjuk kita itu kepada mereka yang belum bisa taat prokes karena mereka masih harus bekerja di lapangan. Banyak orang yang masih di pasar buat jualan dagang, and then nyinyir gitu. Gimana COVID mau kelar kalau masih begini perilaku manusia yang gak disiplin? Lu bisa ngomong begitu karena posisi lu enak. Lu bisa ngomong begitu karena posisi lu nyaman. Dan lu tenang. Dan lu aman. Ya. Lu gak punya berbagai macam ancaman dari berbagai aspek kehidupan lu gitu mungkin. Karena semuanya tertata dengan rapi dan lu punya privilege untuk melakukan hal itu semua. Lu bisa WFH di rumah dan segala macam. Tapi bagaimana mereka yang penghasilannya per hari dan mereka hanya bisa bertahan kalau mereka tuh berdagang dan hanya bertumpu pada penghasilan per hari yang tidak dapat bansos. Sekarang gue tanya sama pemerintah, apakah layak dalam situasi krisis seperti ini ada korupsi yang melanggar etika dan moralitas? Itu sangat-sangat buruk. Itu bukan lagi koruptor, penjahat itu. Maling, nyolong, rampok. Buat apa kita bilang koruptor? Ya, untuk apa kita harus memperhalus euphemism gitu? Ngapain? Diperlembut, nggak perlu. Dan apakah layak mereka yang korupsi di saat krisis ini hanya mendapat hukuman-hukuman yang tidak setimpal dengan tindakan kriminalnya itu gitu? Korupsi itu extraordinary crime, kejahatan luar biasa dan perlu tindakan yang tegas gitu loh. Kalau nggak akan pernah ada yang jera untuk korupsi Indonesia. Bahkan di situasi krisis begini aja masih ada yang berani untuk korupsi. Masih ada yang berani untuk terima suap. What is going on? Gue melihat banyak di media mereka yang ditutup dagangannya saat jam 7 dan jam 8. PPKM darurat ini kan memaksimalkan batas waktu di jam segitu ya gitu ya. Gue ngeliat mereka sedih, gue ngeliat mereka kecewa, nangis. Lu bisa lihat di social media, lu bisa lihat di seluruh berita-berita yang tersebar. Ini adalah era keterbukaan informasi. Jangan nanya sumber lu dari mana. Sesuatu yang sudah common, we don't need to prove it gitu. Karena sudah jadi common knowledge, common information, anyone can access it gitu. Jadi nggak perlu kita harus kayak nyinyir gitu ketika kita berusaha untuk mengaspirasikan rakyat yang di bawah yang mereka tuh nggak bisa sejahtera gitu, kurang sejahtera gitu. Mereka yang mau kerja bukan mereka pengen melanggar PPKM gitu loh. Tapi kalau kebutuhan primer mereka sudah dipenuhi secara utuh gitu ya, mungkin mereka akan taat gitu. Ekonomi itu buat perut, sejahtera itu perut, kebutuhan dasar pokok. Ada undang-undang kekarantinaan kesehatan, kenapa nggak diterapkan? PPKM itu sudah masuk ke arena lockdown karena ada penyekatan yang orang nggak bisa masuk ke daerah itu lockdown. Berlakukan undang-undang itu, tanggung semua. Bahkan sampai hewan ternak di karantina, undang-undang kekarantinaan kesehatan itu ditanggung oleh pemerintah. Bantu mereka yang terdampak PPKM darurat, yang nggak bisa hidup kalau mereka nggak berdagang saat itu juga, yang penghasilannya itu per hari. Gue punya pengalaman pribadi gitu. Gue tanya tukang nasi goreng depan rumah nyokap gue, bagaimana semenjak PPKM ini? Sulit bos katanya. Gue selalu berusaha untuk beli borong dagangan dia tuh nasi goreng.
Pertama karena memang enak, kedua memang gue pengen bantu dia supaya punya penghasilan lebih mungkin. Karena dia nggak bisa buka sampai jam malam, PPKM darurat gitu. Masyarakat kita tuh sudah masuk ke dalam anxiety society. Bukan lagi worry, tapi mereka anxiety, mereka cemas. Bukan cuma khawatir, mereka cemas. Because sudah masuk ke uncertainty, ketidakpastian gitu, akan ekonomi yang memburuk. World Bank telah memvonis kita turun kelas menjadi low middle income country. From up middle income to low middle income country. Apakah ini prestasi harus dibanggain? Siapa pejabat yang terus mengatakan ekonomi baik-baik saja? World Bank sudah memvonis gitu loh. Para pejabat sana, kalau kalian sudah tidak mampu membuat kebijakan yang bisa mensejahterakan rakyat, minta bantuan para oposisi yang memiliki alternatif pemikiran, yang memiliki alternatif kebijakan yang harus dilakukan seperti apa untuk menghadapi situasi krisis seperti ini. Rangkul mereka, jangan dijadikan lawan politik terus gitu loh. Jangan dijadikan sebagai momok pengancam kekuasaan. Lagi krisis begini tiba-tiba ada yang ngomong, pimpinan dari suatu lembaga legislatif, ada wacana presiden 3 periode dan setiap periodenya 8 tahun. Untuk apa sih? Apakah itu hal-hal yang substansial yang harus kita masukin ke dalam fase krisis ini gitu, yang harus kita bahas gitu? Hah? Perlu? Nggak perlu, men. Gue di sini speak up karena gue ngelihat mereka banyak yang kecewa gitu akan kebijakan-kebijakan yang membuat mereka tuh jadi tidak pasti untuk hidup besok tuh makan apa gitu. Di Jawa Barat gue lihat ya, di podcast gue terakhir, itu bantuan tunai sosial tuh dipotong di terakhir di bulan Juni, sedangkan PPKM baru ada tanggal 3 Juli. Mungkin di satu daerah yang di PPKM nggak semua orang miskin, nggak semua orang kaya juga. Tapi bagaimana mereka yang orang nggak punya? Yang mereka kalau stay home, dia nggak makan. Siapa yang bakal menjangkau mereka gitu? Sedangkan mereka punya anak, mereka punya istri, mereka punya keluarga. Nggak usah nyinyirin mereka yang masih berkeliaran di luar karena mereka bekerja. Boleh kita kritik mereka yang cuma nongkrong-nongkrong, seperti ada kasus balap liar yang sekarang ini sedang viral. Sekelompok geng motor melakukan aksi balap liar, lalu menyerang satu polisi yang ingin membubarkan. Itu kita kecam, itu kita kritisi. Karena memang itu suatu tindakan yang salah. Tapi bagi mereka yang cuma pengen kerja, yang mereka bener-bener karena kalau nggak kerja hari itu, nggak usaha dagang hari itu, mereka nggak dapat duit. Apa yang mereka mau bawa ke rumah buat anak istrinya? Masih lu pengen nyinyirin? Lu bisa nyinyir kayak gitu karena lu WFH, karena lu kerja kantoran di AC, karena lu dapat jaminan sosial dari kantor, jaminan kesehatan dari kantor. Ada yang menjamin lu kan? Tapi mereka orang-orang yang sekarang untuk bayar BPJS aja misalnya mereka nggak mampu, misalkan aja gitu. Untuk makan sehari-hari mereka nggak bisa gitu. Lalu dipaksa mereka tidak berdagang, tapi nggak dikasih bantuan. Mau mati itu orang. Maksud gue tuh gini, men. Kalau memang kita pengen betul-betul melakukan lockdown, ya laksanakan undang-undang itu. Jamin, jangan dikorupsi gitu loh. Kalau kita benar-benar pengen melaksanakan undang-undang karantina kesehatan, kita pengen lockdown, kita pengen PPKM, whatever istilah yang pengen dikasih ke masyarakat gitu, jamin kebutuhan primernya. Dijamin. Jerman berhasil karena mereka menjamin seluruh kebutuhan primer dan tanggungan-tanggungan lainnya sampai biaya sewa segala macam itu ditangguhkan sampai tahun setelah lockdown itu, tahun depannya. Itu sudah jelas gitu. Sistem welfare country itu memang seperti itu. Indonesia itu demokrasi apa gitu maksud gue? Demokrasi korporasi atau demokrasi untuk kesejahteraan rakyat? Rakyat PPKM gak boleh lalu lalang di setiap daerah. Tapi TKA dari luar negeri dibolehkan masuk. Yang penting punya sertifikasi COVID. Sebelumnya nggak ada aturan sertifikasi COVID, masih tetap boleh masuk tanpa ada aturan tersebut. Sekarang baru dibuat. Kita nggak bodoh gitu loh. Kita bisa menilai gitu loh. Apa yang salah, apa yang benar, apa yang sesuai, mana yang enggak, apa yang adil, mana yang nggak adil. Rakyat tuh nggak bodoh. Kita semua tuh bisa menilai. Ada sekarang wakil sekjen dari suatu partai mengatakan kalau pejabat harus punya rumah sakit khusus. Hello bro, kerjaan lu apa sekarang? Rakyat lagi susah. Pejabat itu adalah bawahannya rakyat gitu loh. Ngerti nggak sih maksud gue? Gue ngerti etika dia dalam politik itu seperti apa gitu. Bisa mengatakan demikian dengan PD-nya gitu. Untungnya partai tersebut sudah mengklarifikasi gitu dan menegur oknum dari partai tersebut yang mengatakan demikian. That's good. Tapi sekali lagi untuk pemerintah, gue sebagai warga negara biasa yang awam dan gue sebagai warga negara biasa yang memiliki hak untuk berpendapat, jika sudah tidak memiliki kemampuan untuk mengelola kebijakan, minta bantuan, undang para pakar. Banyak pakar ekonom yang bisa membantu kita untuk menghasilkan kebijakan yang ideal gitu, yang efektif dan efisien. Banyak. Ada Rizal Ramli, Quick Wangi, Faisal Basri, Ihsanuddin Nursi. Banyak mereka yang mau berkontribusi. Mereka bukan cuma pengkritik yang nggak bisa menghadirkan solusi. Mereka punya konsep. Ajak mereka dialog dong. Tuangkan pikiran itu. Satu padukan. COVID-19 itu nggak bakal berakhir kalau kita masih memberitakan hal-hal yang horrific news to the people. Di Malaysia baru-baru ini ada varian yang mewaspadai, varian baru namanya varian Lambda, dan diprediksi lebih bahaya dibandingkan COVID-19 varian Delta. When this is gonna be over? Virus itu bermutasi. Kalau ini mutasi alami, maka virus itu akan lebih lemah ketika bermutasi karena dia ingin tetap hidup di inangnya, sehingga dia akan melemahkan diri, beradaptasi dengan inangnya agar inangnya nggak mati. Karena sumber hidup virus itu adalah inangnya gitu. Mohon maaf kalau gue salah, mau dikoreksi. Tapi yang gue pahami seperti itu. Nah sekarang kita belum selesai mau urusan COVID, udah ngomongin masa 3 periode wacana
mana. Oh my god, bobrok banget gitu maksud gue. Bagi para aparat pelaksana PPKM darurat, manusiakanlah rakyat kalian. Seragam kalian itu dari rakyat, pangkat jabatan kalian dari rakyat. Kalian digaji negara, kalian dijamin seluruh sosial dan kesehatan kalian. Tapi bagi mereka ya rakyat yang gak punya jaminan, manusiakanlah lah. Gak usah pakai arogan gitu, gak usah dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Banyak kan yang baru-baru ini dipecat sama pemerintah daerah gitu ya. Oknum-oknum dari Dishub masih nongkrong saat PPKM darurat di satu warung kopi. Contohin dong ke rakyat kalau kalian pengen rakyat nurut. Rakyat itu cerminan dari pemerintahannya, dari pemimpinnya. Dulu yang terakhir, muliakanlah ulama, taubat nasional, introspeksi diri. Jangan sampai situasi anxiety society ini yang menyebabkan 3: social distrust, social disorder, social disobedient, and guess what's next? Anarchy. Kita nggak mau itu terjadi kan? Please, for all the leaders of this country, make your place worth it. And that's all I can say. Segitu aja mungkin yang bisa gue sampaikan untuk konten ngopi episode 4 kali ini. From the people of Indonesia. See you guys later. Bye-bye. Lihat ibu berdiri sedang bersusah Terlebih tidak adanya bantuan dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka selama tidak berjualan. Kalau kita nggak usaha, kalau kita nggak dagang, ya mau ngapain? Emang kita pemerintah cukup buat ngasih semuanya? Enggak kan? Kita suruh istirahat doang, nggak dikasih apa-apa. Kalau semua merata, tunjangan merata, oke lah.